Baik, kita masuk ke pokok bahasan berikutnya yaitu mengenai pembiayaan modal. Oke. Jadi kalian bisa baca secara teoritisnya seperti di PowerPoint ini ya. Itu ada pendahuluan, kemudian kita berbicara tentang modal ekuitas dan kita berbicara tentang modal pinjaman. Kalian bisa baca di sini. Yang paling penting adalah untuk ketika kita menggunakan modal ekuitas ya, kita sebut dia equity share berapa persen. Kemudian perhitungan finansial itu hanya mengacu kepada modal ekuitas dan bukan modal secara keseluruhan. Di sini kalian bisa baca. Selanjutnya itu mengenai modal pinjaman. Ya, modal pinjaman di sini kita sebut dia dengan debt share dan yang paling penting adalah bunga dari pinjaman itu adalah tax deductible sehingga penghasilan kena pajak kita itu akan semakin berkurang yang menyebabkan pajak kita juga akan semakin berkurang karena adanya pembayaran bunga dari pinjaman. Dan penghasilan bersih kita juga akan berkurang karena kita harus membayar bunga, begitu juga dengan pokok pinjaman tersebut. Ini kalian bisa baca di PPT-nya, cukup sederhana. Oke, kita akan lanjut ke permasalahan kita. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita berhasil memperoleh NPV sekian, IRR sekian, dan discounted payback periodnya sekian. Ya, ketika kita memperhitungkan pajak ya, depresiasi, pajak, dan inflasi. Oke, sekarang kita lanjut ke masalah pembiayaan di sini. Kita akan tambahkan pembiayaan. Itemnya itu adalah equity share, kemudian ada debt share, ya. Kemudian kita ada net equity, ada net debt, ya. Jadi equity itu modal sendiri, debt itu adalah modal pinjaman. Kemudian ada waktu pengembalian pinjaman, kemudian ada suku bunga pinjaman. Oke. Di sini kita akan set ya equity share itu 30% misalnya. Kemudian maka debt share itu akan sama dengan 100% ya, 100% dikurangi dengan equity share 70% dan nilai equity itu adalah 30% dikali dengan total biaya investasi. Oke. Sedangkan debt share itu akan sama dengan net debt itu akan sama dengan debt share dikali dengan total biaya investasi. Kita anggap waktu pengembalian pinjamannya adalah 10 tahun ya. 10 tahun. Oke, ini rupiah. Kemudian suku bunga pinjaman kita anggap 12% ya, 12% per tahun. Oke. Oke. Setelah kita punya data ini, kita akan masuk ke cash flow ya. Di sini cash flow kita akan tambahkan yang pertama itu masalah pembiayaan ya. Kita akan tambahkan, kita copy di sini. Oke, copy. Oke. Ya, ini item baru yang akan kita tambahkan. Oke. Kita tambahkan warna merah di sini. Kita hapus dulu. Oke. Nah, ini kita akan edit pembiayaan, kemudian di sini adalah total pinjaman ya, di sini adalah bunga pinjaman dan di sini adalah pokok pinjaman ya, pinjaman. Jadi ketika kita membayarkan suatu peminjaman atau hutang, itu kita akan membayarkan bunganya dan kita juga akan membayarkan pokoknya berapa. Kita lanjut cara menghitungnya di sini ya. Itu sama dengan kita pakai cash di sini. If ada dua kondisi and kalau misalnya dia masih tahun 0 ya, tahun 0 yang artinya dia ini lebih besar dari 0 baru kita akan hitung. Kemudian kondisi berikutnya kalau tahun ini dia lebih kecil atau sama dengan jangka pinjaman ya, 10 tahun ya, kita kunci di sini dan kita tutup kurung. Kemudian logiknya adalah menggunakan
payment, PMT ya. PMT di sini dalam kurung rate kita 12%, kita kunci, koma, kemudian ada di sini N per ini adalah periode ya, N periode di sini 10 tahun, kita kunci, koma, PV ini berapa yang kita pinjam, itu 7,7 M. Oke, kita kunci lagi, kemudian tutup kurung, koma, 0 ya. Jadi kalau misalnya dia tidak di dalam periode 0 sampai 10 tahun, tidak dalam periode pengembalian modal, maka pembayarannya akan sama dengan 0. Oke. Tutup. Oke, kita dapat di sini dia 0, kita akan copy sampai ke tahun 20. Oke. Jadi kalian bisa lihat tahun ke-11 kita tidak lagi membayar pinjaman, tidak membayar hutang, dan setiap tahunnya jumlah yang kita bayarkan itu sama. Total yang kita bayarkan itu sama untuk pinjaman. Sementara untuk bunga pinjaman kita juga bisa hitung, itu sama dengan kita pakai kondisi lagi, misalnya dia lebih besar dari 0 dan nilai ini lebih kecil atau sama dengan periode ya, kita kunci, tutup kurung, kondisinya itu adalah untuk pembayaran bunga itu kita bisa menggunakan IPMT ya, interest payment, IPMT, maka rate-nya itu adalah 12% ya, 12%, kita kunci, koma, per ini adalah periode, artinya periode itu adalah periode keberapa ya, di sini 0, di sini kita ambil ini, kalau dia periode 1 maka dia 1, kemudian koma, N pernya itu adalah 10 tahun ya, kita kunci lagi, kemudian PV-nya 7,7 M, kita kunci lagi. Oke, kita tutup. Kalau dia tidak dalam periode pembayaran utang maka dia akan sama dengan 0. Oke. Oke, maaf, terjadi N ya, kita menggunakan N, logical N di sini. Oke. Ini kalau kita copy, kita akan lihat pembayaran bunga kita dari tahun ke-11 sampai ke tahun 20 tidak ada. Namun pembayaran bunga kita pada tahun pertama sekitar 924 juta, dan ini akan semakin berkurang karena jumlah yang kita bayarkan sudah berkurang, maka bunga yang kita bayarkan juga berkurang. Sehingga pembayaran pokok pinjaman kita itu adalah total dari pembayaran dikurangi dengan bunganya. Jadi pada tahun pertama yang harus kita bayarkan adalah 1,3 M, dan dari 1,3 M itu 900 jutanya adalah bunga, 400 jutanya adalah pokok. Pada tahun kedua kita tetap membayarkan yang sama, dan dari nilai itu 800 jutanya lebih rendah dari tahun sebelumnya adalah bunga, dan pokok pinjaman yang kita bayarkan 490 juta, lebih besar dari sebelumnya. Nah, untuk mengkonfirmasi ini kita bisa hitung jumlahnya ya. Jadi total yang harus kita bayarkan adalah 13 M, kita pinjam 7,7 M, tapi total yang harus kita bayarkan adalah 13 M dengan bunga 12% jangka waktu 10 tahun. Ini kalau kita copy ke bawah. Jadi kita bisa lihat pokok pinjaman yang kita bayarkan itu tetap 7,7 M, sementara hampir 6 M-nya itu adalah pembayaran bunga. Baik, selanjutnya adalah biaya, karena biaya itu bunga dari pinjaman itu termasuk ke dalam biaya. Kita copy ya, kita warnanya kita samakan dulu ya. Ya, pembayaran di sini akan ada biaya pembayaran bunga pinjaman. Oke, biaya pembayaran bunga pinjaman yang nilainya adalah, saya menggunakan negatif karena di sini dia negatif ya, negatif dari bunga pinjaman seperti ini. Dan ini kalau kita copy ya. Jadi pembayaran bunga pinjaman kita pada tahun pertama 924 juta, kemudian 871 juta dan seterusnya, sehingga total biaya itu adalah jumlah keseluruhan ini. Oke. Dan ini kita copy. Kemudian total biaya investasi tidak lagi 11 M. Jadi uang yang kita keluarkan investasi sendiri itu hanyalah sama dengan equity, net equity ya, seperti ini. Jadi hanya 3,3 M yang kita keluarkan.
seperti yang kalian bisa lihat di PPT, perhitungan dari IRR dan segala macamnya itu mengacu kepada equity share. Jadi tidak modal secara keseluruhan, tidak 11M. Selanjutnya yang lain akan sama, total biayanya akan sama, tidak ada perubahan, arus kasnya juga akan sama. Kemudian perhitungan pajaknya juga akan sama karena kita sudah menggunakan formula, jadi dia akan ngikut. Dan juga di arus kas kalian bisa lihat ya, yang kita peroleh itu hanya 676 juta, kita memperoleh 1,7 M, biaya kita termasuk pembayaran bunga itu 900 juta, maka penghasilan arus kas kita hanya 676 juta. Kemudian pajak kita hitung sehingga total penghasilan bersih kita cuma 644 juta. Selanjutnya yang berubah di sini adalah arus kas bersih ya, arus kas bersih. Karena arus kas bersih ini bukan hanya penghasilan, karena ini kan dia sama dengan penghasilan ya, penghasilan. Maka ada suatu yang harus kita bayarkan, yaitu namanya pokok pinjaman. Jadi dari 640 juta kita harus bayar 400 juta ke bank atau investor yang meminjamkan uang. Maka nilainya menjadi 205 juta. Ini kita copy. Oke, jadi seperti ini. Jadi dengan kata lain, dengan modal kita hanya 3,3 M, 7,7 M-nya itu dari pihak lain, maka arus kas bersih kita setiap tahunnya itu 200 juta, 180 juta, dan seterusnya ya. Hingga tahun ke-10 dia akan semakin mengecil, bahkan minus, baru akan besar lagi setelah tahun ke-11. Setelah kita tidak bayar hutang, maka arus kas kita menjadi besar lagi sampai ke tahun 20. Oke, di sini kalian lihat IRR-nya berubah, NPV-nya untuk NPV di sini kita ada total biaya ya, total biaya. Kita lihat total biaya kita hanya mencakup biaya dari total biaya dan pajak penghasilan. Namun ada satu biaya lagi yang harus kita pertimbangkan, yaitu adalah pokok pinjaman ya. Karena di sini minus ya, saya gunakan minus di sini. Oke, jadi biaya yang kita keluarkan itu adalah sekian. Sehingga total kas kita kalau present value itu menjadi 188 juta. Ini nilainya akan sama untuk verifikasi ya. Nilai dari discounted factor kalian kali dengan arus kas bersih ya. Nilainya akan sama 180 juta 735 ribu. Di sini kita udah melakukan diskon PV di sini ya. Ini terhadap 1,7 M dan ini terhadap seluruh biaya yang kita keluarkan. Oke. Maka hasil akhirnya kita akan dapat NPV itu 276 juta, IRR kita 9,72 dan discounted payback period kita akan balik modal ya sama di tahun ke-19. Oke. Kita lihat IRR kita mengalami peningkatan ya. Untuk ngeceknya kita bisa lihat, kita anggap equity share-nya itu adalah 100% ya. Jadi tidak ada pinjaman, semuanya 100%. Maka kita lihat sebelumnya IRR kita 9,37 ya. Kalau kita hanya modalkan sekitar 30%, maka dia akan naik menjadi 9,72. Jadi terlihat di sini bahwa metode pembiayaan, persentase pembiayaan itu akan berpengaruh terhadap keekonomian suatu proyek ya. Jadi dia semakin menarik atau tidak. Kalau misalnya kita hanya modalkan 10% ya, dia akan lebih naik lagi. Oke. Jadi kita di 30% di sini dan suku bunga pinjaman di sini 12%. Kalau kita besarkan atau kita kecilkan itu juga akan ngaruh terhadap cash flow kita. Baik, ini kita tandai yang harus dirubah ya, harus dirubah. Kalian bisa tandai, kalian bisa ingat. Oke, jadi ini semua untuk metode pembiayaan, jadi pengaruh pembiayaan terhadap finansial suatu proyek. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Akan kita lanjut ke pertemuan berikutnya mengenai analisis sensitivitas. Oke, terima kasih.